Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Rahma Indar Pramesti dan Yunita Aryangga akan mempresentasikan tentang penilaian satuan pendidikan. Penilaian satuan pendidikan merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik yang mencakup penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah atau madrasah. Lingkup penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan oleh pendidik. Penilaian aspek sikap oleh pendidik dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik dan pengadministrasian pelaporan kepada pihak terkait dilakukan oleh satuan pendidikan. Penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dilakukan oleh satuan pendidikan. Dalam Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan, disebutkan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua terpadu, yang ketiga ekonomis, yang keempat transparan, yang kelima akuntabel, dan yang keenam edukatif. Tujuan penilaian satuan pendidikan antara lain: yang pertama, membantu belajar siswa. Yang kedua, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Yang ketiga, menilai efektivitas strategi pengajaran. Yang keempat, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum. Yang kelima, menilai dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Yang keenam, menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Yang ketujuh, komunikasi dan melibatkan orang tua siswa. Selanjutnya yaitu penilaian yang dilaksanakan di sekolah juga bermanfaat untuk: yang pertama, apabila guru-guru mengadakan penilaian dan diketahui bagaimana hasil belajar siswa-siswanya, dapat diketahui pula apakah kondisi belajar yang diciptakan oleh sekolah sudah sesuai dengan harapan atau belum. Hasil belajar merupakan cermin kualitas suatu sekolah. Yang kedua, informasi dari guru tentang tepat tidaknya kurikulum untuk sekolah itu dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perencanaan sekolah untuk masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, informasi hasil penilaian yang diperoleh dari tahun ke tahun dapat digunakan sebagai pedoman bagi sekolah apakah yang dilakukan oleh sekolah sudah memenuhi standar atau belum. Pemenuhan standar akan terlihat dari bagusnya angka-angka yang diperoleh siswa. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang pencapaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian tujuan standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sangat identik dengan UAM, yaitu ujian akhir madrasah. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan pada akhir program pendidikan.
Selanjutnya, bentuk penilaian. Yang pertama, 1. Penilaian akhir semester, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Yang kedua, penilaian akhir tahun adalah kegiatan yang dilakukan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Dan yang terakhir, yaitu ujian sekolah, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian dari satuan pendidikan. Selanjutnya, instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan atau ujian sekolah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memenuhi bukti validitas empiris. Kriteria kenaikan kelas dan kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Kriteria kenaikan kelas. Kenaikan kelas peserta didik ditetapkan melalui rapat Dewan Guru dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah disepakati oleh seluruh warga satuan pendidikan, seperti minimal kehadiran, ketaatan pada tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas, dan sikap belum baik. Kriteria kelulusan dari satuan pendidikan. Kelulusan dan kriteria kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat Dewan Guru. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. 2. Memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. 3. Lulus ujian sekolah seluruh muatan atau mata pelajaran. Perencanaan penilaian. 1. Menetapkan KKM. 2. Menetapkan prosedur operasional standar. 3. Membentuk tim pengembangan penilaian. Dan yang keempat, mengembangkan instrumen penilaian. Pengolahan, pemanfaatan, dan tindak lanjut hasil penilaian. Yang pertama, pengolahan. Setelah selesai melakukan kegiatan PAS, PAT, dan US, satuan pendidikan melakukan pengolahan hasil penilaian. Ruang lingkup pengolahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan antara lain pengolahan nilai raport dan pengolahan nilai PAS, PAT, dan US. 2. Pemanfaatan dan tindak lanjut hasil penilaian. Pemanfaatan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh satuan pendidikan terhadap hasil analisis adalah: yang pertama, membuat laporan kemajuan belajar peserta didik setelah mempertimbangkan hasil penilaian oleh pendidik dan kemajuan belajar lainnya dari setiap peserta didik. Yang kedua, menata kembali seluruh materi pembelajaran setelah melihat hasil penilaian akhir semester atau akhir tahun. Yang ketiga, melakukan perbaikan dan penyempurnaan instrumen penilaian. Yang keempat, merancang program pembelajaran pada semester berikutnya. Dan yang terakhir, membina peserta didik yang tidak naik kelas. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.